Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, bersamaan dengan terbentuknya tata surya kita. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, jutaan bahkan ratusan juta tahun. Semua berawal dari awan raksasa yang tersusun dari gas, terutama hidrogen dan helium, serta debu batuan dan logam yang disebut awan molekuler. Awan ini bisa jadi bergerak perlahan-lahan, lalu suatu saat terjadi gangguan. Misalnya karena gelombang ledakan bintang yang meledak di dekatnya, yang membuat bagian awan itu mulai menyusut dan berputar. Proses pembentukan bumi dari cakram sisa itu, terbentuklah bumi melalui beberapa tahap. Tahap akresi penggumpalan. Butiran-butiran, debu dan batuan kecil yang berputar itu saling bertabrakan dan menempel satu sama lain. Lama-kelamaan, gumpalan-gumpalan ini makin besar dan berat. Lalu gaya tarik-menarik gravitasinya makin kuat, sehingga bisa menarik benda-benda lain di sekitarnya. Gumpalan-gumpalan besar ini disebut protoplanet. Dan salah satunya adalah cikal bakal bumi. Proses ini berlangsung terus, sampai akhirnya terbentuk benda seukuran planet yang bentuknya sudah bulat, akibat gaya gravitasinya sendiri. Bumi mula-mula panas dan cair. Pada awalnya, bumi baru yang terbentuk itu kondisinya sangat berbeda dari sekarang. Seluruh permukaannya panas sekali, mencapai ribuan derajat Celcius, sehingga hampir seluruh bagiannya berwujud cair atau lelehan batuan lava. Panas ini berasal dari dua hal, energi yang dihasilkan dari tabrakan antar benda saat proses pembentukan. Panas yang dihasilkan dari peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam batuan. Bahan yang berat seperti besi dan nikel tenggelam ke bagian paling dalam, membentuk inti bumi. Bahan yang lebih ringan naik ke atas, membentuk lapisan tengah yang disebut mantel bumi. Bahan yang paling ringan naik ke permukaan, lalu mendingin dan membeku menjadi lapisan tipis yang disebut kerak bumi. Peristiwa tabrakan raksasa sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi yang baru terbentuk ini ditabrak oleh benda seukuran planet Mars yang diberi nama Theia. Tabrakan ini sangat hebat, melelehkan kembali sebagian besar permukaan bumi dan melemparkan banyak puing ke angkasa. Puing-puing itu kemudian berkumpul dan membentuk bulan, yang menjadi satu-satunya satelit alami bumi sampai sekarang. Pendinginan dan pembentukan lautan. Setelah proses pembentukan selesai, bumi perlahan-lahan mulai mendingin. Suhu permukaannya turun, sehingga kerak bumi makin tebal dan stabil. Gas-gas yang keluar dari dalam bumi melalui gunung berapi, mengumpul dan membentuk atmosfer awal, yang saat itu berisi uap air, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Seiring mendinginnya suhu, uap air di atmosfer pun mengembun dan turun sebagai hujan lebat yang berlangsung selama jutaan tahun. Air ini mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi dan membentuk lautan pertama sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Setelah kondisi permukaan dan lingkungannya mulai stabil, barulah proses munculnya kehidupan bisa dimulai. Munculnya kehidupan di bumi adalah proses panjang yang berlangsung selama miliaran tahun. Dimulai dari kondisi yang sangat tidak ramah, hingga terbentuk makhluk hidup pertama yang kemudian berevolusi menjadi beragam spesies seperti sekarang. Berikut penjelasannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teori yang diterima secara luas. Saat baru terbentuk, bumi sangat panas, penuh dengan aktivitas vulkanik, dan atmosfernya belum mengandung oksigen bebas. Komposisi udara saat itu didominasi gas metana, amonia, uap air, karbon dioksida, dan hidrogen. Karena belum ada lapisan ozon, permukaan bumi juga terkena radiasi matahari yang kuat. Teori abiogenesis evolusi kimia. Teori ini menjelaskan bahwa materi hidup berasal dari materi mati melalui proses kimia yang panjang. Eksperimen Miller-Urey pada tahun 1953. Stanley Miller dan Harold Urey melakukan percobaan dengan meniru kondisi atmosfer awal bumi. Mereka mencampurkan gas-gas yang ada saat itu dan memberikan aliran listrik untuk meniru petir. Hasilnya, terbentuk senyawa organik sederhana, yaitu asam amino, yang merupakan bahan dasar penyusun protein bagian penting sel makhluk hidup. Proses ini berlanjut. Senyawa sederhana menjadi lebih rumit, hingga akhirnya terbentuk molekul yang bisa menyalin dirinya sendiri, seperti DNA atau RNA, dan terbungkus membran, yang menjadi cikal bakal sel. Panspermia. Teori ini menyatakan bahwa unsur-unsur kehidupan atau bakteri mikroskopis mungkin tidak berasal dari bumi, melainkan terbawa melalui debu antariksa
komet, atau meteor yang menabrak bumi. Namun, teori ini hanya menjelaskan asal sumbernya, bukan proses bagaimana kehidupan itu sendiri terbentuk. Makhluk hidup pertama, sekitar 3,5 sampai 3,8 miliar tahun lalu, bukti fosil tertua yang ditemukan berupa stromatolit, tumpukan lapisan mikroba, dan fosil sel. Bakteri, karakteristik makhluk hidup pertama ini. Pertama, prokariota. Selnya sederhana, tidak memiliki inti sel yang jelas. Kedua, anaerob, hidup tanpa oksigen, karena atmosfer saat itu belum ada oksigen. Dan ketiga, heterotrof, memperoleh energi dengan memakan zat organik yang ada di sekitarnya, atau kemudian berkembang menjadi yang bisa memanfaatkan energi kimia kemototrof. Titik balik besar terjadi ketika muncul jenis bakteri baru yang bisa melakukan fotosintesis, yaitu cyanobacteria, alga biru hijau. Makhluk ini memanfaatkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi, dan hasil sampingannya adalah oksigen. Atmosfer bumi mulai berubah dan mengandung oksigen. Banyak makhluk hidup yang tidak tahan oksigen akhirnya punah, sementara yang lain beradaptasi. Muncul makhluk hidup yang bernapas menggunakan oksigen aerob yang bisa menghasilkan energi lebih besar. Sel eukariota sekitar 1,8 sampai 2 miliar tahun lalu. Muncul sel yang lebih kompleks yang memiliki inti sel dan organel di dalamnya. Teori endosimbiosis menyatakan bahwa hal ini terjadi ketika satu sel bakteri menelan sel lain, dan keduanya hidup saling menguntungkan. Contohnya, mitokondria atau kloroplas yang ada di sel kita sekarang dulunya adalah bakteri terpisah, multiseluler sekitar 1 miliar tahun lalu. Sel-sel mulai bekerja sama dan membentuk organisme yang terdiri dari banyak sel, yang menjadi awal mula munculnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Ledakan Kambrium, sekitar 540 juta tahun lalu, ini adalah masa di mana keragaman kehidupan meledak dengan sangat cepat. Hampir semua jenis bentuk tubuh hewan utama yang kita kenal sekarang muncul dalam waktu geologis yang relatif singkat, mulai dari makhluk bertulang belakang, beruas-ruas, hingga bercangkang. Setelah masa ini, kehidupan terus berevolusi, berpindah dari air ke daratan, hingga akhirnya muncul manusia modern sekitar 300.000 tahun yang lalu.